Oke, khotbah saya hari ini adalah kendali Tuhan yang mengasihi ya. Ini adalah khotbah yang agak terpisah dari semua khotbah berseri kita. Kita akan bicara mengenai bagaimana Tuhan mengendalikan, tetapi Tuhan juga mengasihi kita. Nah saudara, di dalam merenungkan tahun ini, kita berada di minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Mungkin banyak dari kita saat merenungkan perjalanan hidup kita selama setahun terakhir, ada banyak yang sudah kita lalui. Mungkin ada pencapaian, mungkin ada keberhasilan, tetapi juga mungkin ada kegagalan. Mungkin juga ada hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, kesedihan, ada keberhasilan tetapi juga ada kerugian. Nah tahun ini tanpa terasa perjalanan yang saudara lalui itu penuh dengan liku-liku. Saat Anda bisa bertanya, di manakah Tuhan pada saat Anda mengalami kedukaan atau mengalami kegagalan? Apakah Tuhan benar-benar peduli? Itu mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita sampaikan. Apakah benar Tuhan memegang kendali atas hidup kita semua? Sebagian saudara mungkin bersyukur karena mungkin saudara merasa bahwa Tuhan memimpin saudara. Ada tangan Tuhan yang memberikan saudara jawaban doa, saudara mengalami terobosan, puji Tuhan. Tetapi ada juga yang mungkin memasuki akhir tahun ini dengan hati yang berat. Karena apa yang saudara doakan belum terjadi. Apa yang saudara gumulkan ternyata masih belum selesai. Jadi saudara waktu masuk ke tahun 2025 semakin saudara gelisah karena saudara mengalami ketidakpastian. Apa yang akan terjadi di tahun depan? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Tuhan mengasihi saya? Bagaimana saya bisa tahu bahwa Dia bekerja untuk kebaikan saya di tengah semua pergumulan ini? Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini saya mau mengajak kita semua tidak berpusat pada diri sendiri. Karena kalau saudara, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah Tuhan masih bekerja untuk kebaikan saya? Itu akhirnya apa? Kita menaruh diri kita menjadi pusat dari kehidupan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita memandang kepada Tuhan. Karena pusat hidup kita bukan kita. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, pusat hidup kita bukan kita. Katakan pada kanan kirimu, pusat hidupmu bukan kamu. Amin saudara. Pusat hidup kita adalah Tuhan. Amin. Nah itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak kita untuk tidak melihat dari kacamata kita sendiri. Tetapi kita akan melihat dari kacamatanya Tuhan. Agustin dari Hippo, dia berkata, "We are made for you, O Lord. Our hearts are restless until they rest in you, O Lord." Hati kami begitu gelisah sampai kami menemukan ketenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Karena kita memang diciptakan untuk Tuhan. Hidup kita berpusat pada Tuhan. Jadi jangan melihat segala sesuatu dari cara kita sendiri. Nah kita akan baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Dan kita akan lompat ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama semuanya. Oke? Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan adalah realitas semua manusia. Tetapi Roma 8 tadi memberikan jawaban yang kuat dan penuh pengharapan untuk semua pertanyaan hidup yang kita sampaikan di atas tadi. Paulus memberikan suatu jaminan, ada suatu kepastian Injil yang tidak hanya memberikan saudara penghiburan, tetapi ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita dan memegang kendali atas masa depan kita. Jadi ketika kita mengakhiri tahun ini, menyongsong tahun yang baru, mari sama-sama kita lihat bagaimana kasih Tuhan dan kedaulatan Tuhan menjawab pergumulan dan ketakutan kita semua. Poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, kepastian apa yang kita miliki dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita dapat memiliki kepastian ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kepastian ini dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita akan mulai yang pertama, kepastian apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang siap belajar katakan yes. Oke, yang pertama saudara ya, kepastian kasihnya dalam hidup kita. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca ayat yang tidak kita baca tadi, dikatakan begini.
Rasul Paulus berkata, Ia yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tadi worship leader kita juga ngomong begitu. Tetapi yang menyerahkan Yesus bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi apa yang Rasul Paulus katakan? Dikatakan ayat 33. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Jadi kalau saudara lihat, tidak ada satupun yang bisa Anda dan saya lakukan hari ini yang bisa membawa Anda ke dalam penghukuman kalau Anda dan saya ada di dalam Kristus. Semuanya telah ditutupi. Kalau saudara dan saya percaya Yesus Kristus, maka segala dosamu sudah dibayar lunas. Tuhan mengasihi Anda, tidak peduli seberapa buruknya dosa Anda di dalam hati saudara, seberapa tidak layaknya kualifikasi di dalam dirimu. Tuhan mengasihi saudara dan semuanya sudah lunas dibayar. Artinya begini saudara, tidak ada yang bisa kita tambahkan atau kita kurangi untuk membuat Tuhan lebih mengasihi kita atau tidak mengasihi kita. Semuanya sempurna dan utuh. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya engkau ada di dalam Kristus, tidak mungkin saudara dapat terpisahkan. Kasihnya itu sempurna bagi kita. John Calvin di dalam bukunya Institute of the Christian Religion, dia bilang begini. Dalam Kristus kita menemukan penebusan sempurna. Katakan sama-sama sempurna. Artinya gak bisa dikurangi, gak bisa ditambahin. Yang mencakup apa saja? Semua dosa dan segala kelemahan kita. Sehingga tidak ada lagi dakwaan atau gugatan yang dapat menghukum kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena saudara aman di dalam Dia. Jadi perkenanan saudara tidak ditentukan oleh performa saudara. Tetapi perkenanan Tuhan atas hidup saudara sudah dipenuhi dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang mendorong kita untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, kepastian apa lagi? Kepastian yang kedua adalah kepastian kasih-Nya atas setiap keadaan kita. Seberapa buruknya situasimu, itu bukan berarti kasih Tuhan dalam hidup kita berubah atau berkurang. Jangan salah paham. Dikatakan begini, Roma 8 ayat 35. Ya, kita baca sama-sama ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia tanya begitu. Habis itu Rasul Paulus memberikan, kalau tadi dia memberikan gini. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri memberikannya kepada kita. Maksudnya Tuhan itu mengasihi kita di dalam. Meskipun kita berdosa, Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kita dikasih hati yang baru, kita dilahir barukan. Tetapi kepastian kasih-Nya bukan cuma hanya di dalam, tapi di luar juga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan pada saat apa? Dikatakan begini. Apakah penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Maksudnya begini saudara. Bisa nggak kita ngalamin penindasan, tetapi kasih Tuhan tetap bersama dengan kita? Boleh dijawab? Bisa nggak? Bisa. Nah ini susah untuk kita akui. Artinya bisa gak kita mengalami kesesakan, tapi kasih Tuhan tidak meninggalkan kita? Bisa. Buktinya para martir, buktinya para murid itu juga mengalami ini. Bisa gak kita mengalami penganiayaan, kelaparan, bahaya dan pedang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari kita? Benar. Maksud Paulus adalah jaminan kepastian bukan hanya pada waktu keadaanmu baik-baik saja. Namun atas setiap keadaan, bahkan saat kita tertindas, mengalami kesesakan, mengalami aniaya, sedang kelaparan, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Tidak akan pernah. Masalahnya begini saudara. Kadang kita sering mengukur besarnya kasih Tuhan kepada kita dengan baik buruknya keadaan kita. Rasul Paulus mau berkata begini, jangan mengukur kasih Tuhan dalam kehidupan dengan baik dan buruknya keadaanmu di dunia.
Sering dalam hidup kita ketika hal-hal buruk terjadi, ketika segala sesuatu tampaknya salah, kita pikir, oh Tuhan tidak mengasihi aku. Karena kalau Tuhan mengasihi aku, dia pasti tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Siapa bilang? Paulus berkata, tidak peduli seberapa buruknya keadaanmu, kekacauan dalam hidupmu, kita dapat yakin bahwa Tuhan tetap mengasihimu. Itulah sebabnya di ayat 28 kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu, katakan sama-sama, segala sesuatu. Apakah termasuk kadang-kadang kegagalan saudara? Ya. Apakah kadang-kadang termasuk penyakit saudara? Yes. Apakah kadang-kadang termasuk dalam kegelapan, kedukaan yang sedang saudara alami? Yes. Segala sesuatu. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kita masuk dalam rencana Allah. Pada waktu kita percaya Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa. Sekarang kita masuk dalam rencana Allah. Maka semua penderitaan, semua apapun, apakah sukacita, keberhasilan, penderitaan, kegagalan yang ada dalam hidupmu tidak sia-sia. Tuhan memakainya untuk kebaikan dan untuk kemuliaannya. Jadi itu yang dikatakan. Maksudnya begini saudara, diambil secara keseluruhan dalam lensa jangka panjang. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, lika-liku kehidupan kita, mungkin kita nggak paham saat itu. Tapi untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya itu diizinkan Tuhan untuk memproses kita dan untuk kebaikan kita. Saudara, Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk kemuliaan Tuhan dan menikmati Tuhan. Saudara mungkin berpikir, waduh Tuhan itu kok narsis banget ya. Ingin segala sesuatu untuk kemuliaannya. Bukan saudara. Karena di luar kemuliaan Tuhan tidak ada kebahagiaan sejati. Di luar kemuliaan Tuhan yang ada adalah kebahagiaan semu. Makanya kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhan saja kita menemukan ketenangan, kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Jadi untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya adalah sangat loving. Tuhan sangat mengasihi kita, itulah sebabnya segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah saya akan kasih contoh di mana saudara dapat melihat bagaimana doa dua orang tokoh Alkitab ini. Yang satu seakan-akan tidak dikabulkan, tetapi yang satu kok langsung dikabulkan. Nah dua cerita ini terjadi di sebuah kota namanya Dotan. Namanya apa saudara? Dotan. Dotan ini ada di dalam dua contoh Alkitab ini. Yang pertama adalah ceritanya adalah bagaimana Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya karena Yusuf pada waktu itu adalah anak yang sangat jadi favorit bapaknya. Dia dibelikan jubah baru, dia dibelikan segala sesuatu ya. Dan kakak-kakaknya iri. Terus akhirnya apa? Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi waktu itu Ruben bilang, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Kita tangkap dia, kita masukkan di dalam sumur. Nanti kalau ada orang Midian lewat, kita jual dia sebagai budak. Nah coba saudara jadi Yusuf. Pada waktu saudara ada di dalam sumur ditangkap oleh kakak-kakaknya. Saudara pasti berdoa dong sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Mereka akan menjual aku kepada pedagang budak orang Midian. Tolong aku Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Yang ada orang Midian datang dan Yusuf dijual jadi budak. Saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan gak sayang sama Yusuf? Loh Tuhan tetap sayang, kenapa kok doanya gak dijawab? Nah di kota yang sama ratusan tahun kemudian di 2 Raja-Raja 6 ayat 13-17 itu ceritanya adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa masih ingat ya, Nabi Elisa adalah penerus Nabi Elia. Nabi Elisa sedang dikepung oleh tentara Raja Aram. Tetapi pada waktu itu Tuhan mengirimkan tentaranya. Elisa bisa lihat bujangnya ketakutan bilang, Elisa, Nabi Elisa, kita akan mati nih. Kita dibunuh sama tentara Raja Aram. No. Yang bersama dengan kita jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada yang melawan kita. Kok bisa begitu? Terus dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, buka mata bujangku ini.
Begitu dibuka, ada tentara berapi, kereta berapi di sekeliling tentara Aram. Terus mereka bingung, gimana kita bisa keluar tanpa ada pertumpahan darah. Elisa minta, Tuhan butakan tentara Aram ini supaya kita bisa keluar. Saudara tahu, tentara Aram itu bisa bingung, gak bisa lihat Elisa. Elisa dengan santai jalan di tengah-tengah mereka dan akhirnya keluar. Dan mereka bisa ngikutin Elisa tapi gak diapa-apain, saudara. Nah, coba bayangkan, kalau saudara lihat, yang Elisa langsung dijawab doanya, tetapi yang Yusuf tidak dijawab. Kalau saudara lihat di sini, artinya waktu Yusuf berdoa, Tuhan kayaknya diam, hening. Tetapi waktu Elisa berdoa, ada keajaiban. Apakah Elisa lebih sakti daripada Yusuf? Apakah Elisa lebih diurapi daripada Yusuf? No, jawabannya bukan begitu. Maksudnya begini, dalam keheningan maupun keajaiban, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Maksudnya apa? Kisah Yusuf di perjanjian lama, ketika Yusuf dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya, hidupnya dengan penderitaan selama bertahun-tahun, dijual di rumah Potifar. Di rumah Potifar diganggu sama tante Potifar. Kemudian disedus, difitnah, katanya mau memperkosa tante Potifar. Akhirnya masuk ke penjara. Saya yakin Yusuf berdoa, Tuhan biarlah aku tidak difitnah. Tuhan tolong aku supaya aku bisa nggak dipenjara. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap difitnah, dia tetap masuk penjara. Apakah bukan berarti Tuhan nggak baik sama hidupnya? No. Tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana Allah menggunakan semua itu untuk menyelamatkan keluarga Yusuf sebelumnya, Yakub dan anak-anaknya. Kenapa? Karena di situ ada Yehuda. Yehuda siapa? Nenek moyangnya Yesus. Yusuf harus melewati semua itu untuk jadi perdana menteri. Sehingga waktu ada kelaparan di seluruh bumi, orang-orang Israel harus datang kepada Yusuf. Dan jadi begini saudara, di Dotan Tuhan sama-sama aktif bekerja. Dalam hidup Yusuf Tuhan tampak diam. Dalam hidup Elisa Tuhan tampak melakukan mujizat. Tetapi dua-duanya adalah untuk menyelamatkan umatnya. Saudara bisa melihat ini. Jadi Allah sama aktifnya bekerja dalam hidup Yusuf meskipun tampaknya Allah diam. Seperti dalam hidup Elisa ketika Allah secara langsung mengirim kereta berapi untuk menyelamatkan Israel. Jadi jangan bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Orang lain bilang, saudara lihat orang lain, enak ya. Dia baru bertobat, minta terobosan dikit dapat terobosan. Aku sudah ikutan care group, ikutan APS, udah ibadah tiap minggu, udah gitu aku memberikan persembahan, aku ikut pelayanan, tapi terobosanku nggak datang. Mana Tuhan? No, bukan gitu caranya, saudara. Yang kita butuhkan adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap kita harus percaya di dalam rencana Tuhan ada kebaikan dalam setiap musim hidup saudara. Tuhan, ini Charles Spurgeon berkata begini di dalam bukunya The Storms of Life. Tuhan tidak hanya berada di dalam badai. Jadi kalau saudara ada dalam badai, Tuhan ada di sana. Tetapi dia juga mengarahkan badai untuk membawa suatu berkat yang tidak bisa kita lihat atau pahami sepenuhnya saat ini. Jadi kadang-kadang saudara, waktu saudara lihat ya, kalau saya sekarang melihat ke belakang, saya tidak akan mulai belajar teologi Injil kalau saya nggak bangkrut dulu. Saya nggak akan mulai cinta Tuhan kalau saya nggak mengalami hal-hal yang tidak enak ini. Saya baru sadar ternyata apa yang saya lakukan itu semuanya salah dan sia-sia dan fana. Baru setelah itu saya mulai cari Tuhan. Artinya begini, kalau saudara lihat semua Alkitab, saya kasih beberapa list ya. Tanpa kemandulan Sarah, Abraham tidak akan menjadi bapak orang beriman. Betul atau tidak, saudara? Tanpa dijual sebagai budak, difitnah istri Potifar, di penjara bertahun-tahun, Yusuf tidak akan menjadi perdana menteri di Mesir yang akan menyelamatkan keluarganya termasuk Yehuda yang akan jadi nenek moyang Yesus. Tanpa pengalaman padang gurun, Musa tidak akan menjadi pembebas bangsa Israel. Tanpa perbudakan di Mesir, bangsa Israel tidak akan membangun tabernakel dan mengalami pimpinan Tuhan di padang gurun. Tanpa kejatuhan manusia di dalam dosa di Taman Eden, Adam dan Hawa, tidak akan ada inkarnasi Kristus. Tidak akan ada karya penebusan Kristus melalui karya salibnya. Tidak ada itu. Tetapi kalau saudara lihat semuanya itu dalam rencana penebusan Allah,
maka semuanya itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Hanya karena Anda tidak paham apa kebaikannya, jangan hakimi Tuhan bahwa dia tidak baik. Hanya karena kita tidak tahu alasannya, jangan kita pikir Tuhan tidak mengasihi kita. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 38 sampai 39. Paulus berkata, sebab aku yakin. Saudara yakin gak? Katakan kepada kanan kiri, kamu yakin gak? Nah, amin saudara ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak ada yang bisa memisahkan, amin. Jadi tidak peduli seberapa buruk keadaanmu, tidak peduli seberapa bobrok dalam hatimu, kalau Tuhan sudah memilih untuk menyelamatkan saudara dan mengasihi saudara, ada suatu kepastian mutlak, jaminan mutlak. Amin. Yang kedua, mengapa kita dapat memiliki kepastian itu? Nah saudara, saya ingin masuk ke dalam sebuah diskusi yang agak sedikit kontroversial dan sedikit berat. Tetapi saya nggak mau saudara, saya berusaha membuatnya seringan mungkin. Oke? Budaya modern ya, keberatan terhadap konsep predestinasi. Konsep apa saudara? Predestinasi ya. Artinya apa? Pemilihan dan panggilan Allah. Oh, kayaknya Tuhan itu berdaulat maka dia memilih-milih orang. Saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan Maha Tahu? Boleh dijawab, Tuhan Maha Tahu? Saya mau tanya sama saudara, di akhir zaman nanti apakah Tuhan tahu siapa yang selamat dan tidak selamat? Tahu. Kenapa? Karena Tuhan di luar ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi kita jangan berpikir bahwa kedaulatan Tuhan itu sesuatu yang dibuat oleh manusia. Bukan. Tetapi Alkitab itu bicara tentang kedaulatan Tuhan dan predestinasi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah sepenuhnya berdaulat. Namun kita bukan robot. Kehendak manusia, kehendak bebas manusia tetap bermakna. Tetap bermakna. Kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 11b, ya, ini nanti kita akan bahas juga di dalam kitab Efesus yang akan kita mulai. Tetapi di sini adalah kata-kata, bahasa-bahasa kedaulatan Allah. Coba kita baca sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Stop dulu. Saudara dan saya, kami itu adalah orang-orang percaya, dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Artinya, ini bicara tentang bahasa kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah memilih. Sesuai dengan maksud Allah. Bahasa kedaulatan. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi tidak ada kehendak lain. Kehendak Tuhan saja. Nah dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Tuhan bukan hanya mengatur hasil akhir, tetapi Tuhan juga menggunakan tindakan manusia untuk mencapai tujuannya. Jadi begini saudara, waktu saudara percaya Kristus, saudara menjadi milik Tuhan. Maka hidup saudara, hidup kita semua yang ada di dalam Kristus, ada di dalam rencana Tuhan. Seperti Yusuf tadi ada dalam rencana Tuhan. Meskipun dia mengalami penderitaan, akhirnya selalu baik. Elisa tadi dalam rencana Tuhan. Untuk apa? Nyelamatin bangsanya. Di luar Tuhan, kehendak bebas kita ada di bawah kutuk dosa. Selalu dibawa ke dosa kehendak bebas kita. Tetapi di dalam Tuhan, maka dalam kehendak bebas kita, segala sesuatu jadi bermakna. Nah tanpa pertolongan Tuhan, kehendak bebas kita hanya memimpin kita untuk hidup di dalam dosa. Tetapi di dalam Tuhan, kehendak bebas kita jadi bermakna untuk memuliakan Tuhan. R.C. Sproul di dalam salah satu bukunya berkata begini, tidak ada satupun debu kosmik yang berada di luar jangkauan providensia kedaulatan Allah. Jadi Tuhan mengendalikan semua hal yang kecil maupun yang besar untuk membuat kehendaknya terwujud dalam setiap realitas manusia tanpa melanggar kebebasan manusia. Karena ada ayatnya. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 1 ya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi baca sama-sama. Jawaban lidah berasal dari
Saudara boleh bikin plan, saudara boleh execute plan itu. Tapi berapa banyak plan kita tiba-tiba dirubah Tuhan? Betul ya saudara? Sering ya? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, ayat 9. Tetapi, baca sama-sama. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudara perhatikan, rencana kita, pilihan kita itu tidak pernah dipaksa. Tidak ada yang memeras kita atau mengancam kita. Kita memilihnya dengan bebas. Dan kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari semua keputusan yang kita pilih. Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari rencana itu? Apa yang terjadi dalam sejarah menurut ayat 1 dan menurut ayat 9 itu sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencananya. Loh pastor, bagaimana kalau misalnya saya pas lagi gagal gara-gara konsekuensi dari pilihan saya sendiri? Itu pun kalau diizinkan Tuhan. Artinya ada kebaikan di balik semua itu. Amin. Loh, kalau aku ditipu orang, gara-gara aku terlalu percaya sama dia, itu kebodohanku sendiri. Aku mungkin ngiler sama opportunity-nya. Aku tergiur dengan opportunity-nya dan aku main percaya, main transfer, tiba-tiba aku ditipu orang. Kalau itu terjadi dalam hidupmu dan itu adalah suatu kesalahan dan kegagalan yang saudara harus jalani. Di dalam Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana dengan kehendak manusia? Sementara Allah berdaulat, Alkitab juga menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dosa itu ada konsekuensinya, kebodohan ada konsekuensinya. Semua pilihan kita juga kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita harus memberi pertanggungjawaban. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pilihan manusia yang buruk pun tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Namun justru digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya. Contohnya kisah Yusuf tadi. Saudara-saudaranya Yusuf jahat ya. Menjual Yusuf jadi budak. Apakah saudara-saudaranya Yusuf harus bertanggung jawab terhadap kejahatannya? Yes. Tapi itu diizinkan Tuhan. Yusuf harus mengalami penderitaan? Yes. Tapi itu diizinkan Tuhan untuk apa? Memulai suatu rancangan yang besar untuk menyelamatkan umat Israel. Bahkan pilihan manusia yang buruk tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Namun justru digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya. Makanya Yusuf pada waktu dia akhirnya ketemu sama saudara-saudaranya, dia sudah jadi Perdana Menteri, sudah pakai pakaian kebesaran Mesir. Kalau pakaian kebesaran Mesir itu kayak pakai make up gitu ya saudara ya. Wah, pakai topinya kalau sudah pernah nonton filmnya ya. Dia pakai emas-emas gitu. Nggak ada yang mengenali Yusuf. Tapi waktu saudara-saudaranya datang, dia panggil saudara-saudaranya. Aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual sebagai budak. Wih, semuanya ketakutan. Dia bilang, "Nggak, jangan takut." Terus dia ngomong begini, Kejadian 50 ayat 20. Baca sama-sama. Ayo ya, 1, 2, 3. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya. Untuk apa? Kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara lihat ya, Yusuf itu dikasih favor bukan karena Yusuf sebenarnya. Tapi Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan keluarga Yakub termasuk Yehuda. Siapa singa dari Yehuda itu? Yesus Kristus. Karena Yehuda itu nenek moyangnya Yesus. Nah, isu kedaulatan Allah dan kehendak bebas ini dibahas oleh J.I. Packer dalam bukunya Antinomy. Ya, bukunya Evangelism and the Sovereignty of God. Antinomi itu artinya begini. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia adalah antinomi di mana dua kebenaran ini tampaknya bertentangan satu sama lain jika dilihat dari sudut pandang manusia yang terbatas. Namun, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia adalah kebenaran yang nyata dan sepenuhnya harmonis di dalam pikiran Allah. Saya kasih contoh.
seperti garis yang adalah satu dimensi, nggak bisa ngerti bujur sangkar. Karena kalau satu dimensi, meskipun ada persegi panjang, ada segitiga, ada bujur sangkar, garis ya lihatnya garis. Betul atau tidak, saudara? Dua dimensi itu bujur sangkar nggak bisa mengerti kubus. Karena kubus itu 3 dimensi. Lah, bujur sangkar ngelihat kubus ya dia ngelihatnya bujur sangkar. Karena 2 dimensi. Nah begitu juga manusia dalam kehendak bebas dan tanggung jawabnya tetap terperangkap dalam ruang, waktu dan materi. Tidak mampu mengerti Tuhan yang tidak ada di dalam ruang, waktu dan materi. Itulah sebabnya ini adalah antinomi. Tampaknya bertentangan satu sama lain, namun sepenuhnya harmonis dalam pikiran Tuhan. Paham saudara? Kalau terlalu cepat nanti saudara bisa ulang untuk mendengarkannya lagi. Oke? Allah sepenuhnya berdaulat, tetapi manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Kita tidak dapat memahami bagaimana keduanya jalan, tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan keduanya. Saya kasih contoh satu lagi. Ceritanya Rasul Paulus pada waktu itu dia ada di sebuah kapal bersama dengan para pelaut dan tentara, prajurit di tengah badai yang besar. Wah, ketakutan karena badai ini sangat membuat kapalnya terombang-ambing dan hampir hancur. Pada waktu tidur, Paulus didatangi oleh malaikat. Dikatakan begini, malaikat bilang sama Paulus, kapal ini akan hancur. Tapi tidak ada satupun nyawa yang akan hilang. Maka Paulus bilang sama awak kapal, Tuhan bicara sama aku. Tuhan berkata bahwa meskipun kapal ini akan hancur, tidak ada satupun nyawa yang akan hilang. Jadi Paulus yakin itu adalah rencana Allah. Dia sepenuhnya yakin gak ada nyawa yang akan hilang. Tapi di ayat 31, Paulus berkata begini. Karena Paulus berkata pada perwira dan prajurit-prajuritnya. Kenapa? Perwira dan prajurit-prajuritnya itu ngelihat kapalnya sudah mulai pecah semua. Apa yang terjadi? Mereka mau menurunkan skoci untuk menyelamatkan diri. Kemudian Paulus ngomong gini, jangan pergi dari kapal ini. Kalau mereka tidak tinggal di kapal ini, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu karena percaya bahwa Paulus dapat suara Tuhan, maka dia nggak jadi menurunkan skoci, malah memotong skoci dan membiarkannya hanyut. Nah, kok gitu? Karena kalau nubuatannya benar, seharusnya nggak ada nyawa yang akan hilang. Mau pakai skoci, mau tetap di kapal, kan nggak usah pusing. Katanya nggak ada nyawa yang hilang. Tapi kenapa kok Paulus mengingatkan, ayo tetap tinggal di kapal. Karena kalau kamu naik skoci, belum tentu kamu selamat. Kenapa kok begitu? Apa pentingnya mereka meninggalkan kapal atau tidak meninggalkan kapal? Karena kalau dikatakan bahwa tidak akan ada yang mati, mestinya ya tidak masalah kan. Nah, inilah manusia. Kita cenderung berpikir bahwa kalau segala sesuatu sudah ditentukan, maka pilihan kita tidak lagi penting. Salah, saudara. Nah, disinilah saya akan memperkenalkan sebuah konsep yang pernah saya sampaikan di Meaningless Without Jesus. Di dalam eksposisi kitab Pengkhotbah. 2 ekstrim dunia, yaitu fatalisme dan libertarianisme. Sebutkan ya. Yang pertama adalah fatalisme, katakan sama-sama, fatalisme. Yang satunya adalah libertarianisme. Itu apa? Fatalisme itu gini, saudara. Semua sudah ditentukan. Untuk apa kita susah-susah? Ya sudah toh. Ngapain penginjilan? Ya kan? Ngapain plan-planan? Kan kita bisa berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selesai, amin. Ya, biarlah kedaulatan Tuhan yang melakukan segalanya. Akhirnya apa? Kita jadi pasif dan pesimis. Dan kadang-kadang kita bisa depresi, hidup dalam keputusasaan. Kenapa? Alah, segala sesuatu sudah ditentukan, gak usah pusing aku malah merasa putus asa. Kalau saudara pernah baca mitologi Yunani, namanya Oedipus, di mana dia diramalkan untuk membunuh ayahnya dan menikahi ibunya sendiri. Dan hal ini akhirnya membawa bencana di dalam kerajaannya. Oedipus berusaha melawan ramalannya. Tapi akhirnya ceritanya dia benar-benar membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Seakan-akan segala sesuatu sudah ditentukan. Gara-gara cerita ini banyak orang yang akhirnya putus asa, depresi dan menjadi pasif. Alah, segala sesuatu sudah ditentukan. Tapi ekstrim satunya libertarianisme. Libertarianis berpikir bahwa kayak film Back to the Future. Pernah nonton film Back to the Future? Di mana dia bisa pergi ke masa lalu dan mengganti masa lalu untuk menciptakan masa depan yang baru. Libertarianisme percaya
bahwa masa depan itu ada di tangan kita. Itu libertarianisme. Masa depan mutlak ada di tangan manusia. Ciptakan masa depan. Wah, kan gitu ya saudara ya. Kita selalu ngomong kalau kita tidak berani bertindak sekarang nanti kamu akan menyesal kemudian. Wah, akhirnya mereka menjadi apa? Agresif Paul. Over optimis. Tetapi akibatnya mereka tidak pernah tenang dan selalu khawatir akan masa depan. Nah, ini bukan pandangan Alkitab saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan fatalisme. Alkitab juga tidak pernah mengajarkan libertarianisme. Pemahaman Alkitab itu berbeda. Tetapi kompatibilisme. Apa coba saudara? Kompatibilisme. Jadi dua-duanya berjalan bersama-sama. Kompatibilis. Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Dan kalau kita meneruskan, kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Namun kita juga bisa tetap tenang karena Tuhan tetap memegang kendali. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang bilang gini, kalau Tuhan memang berdaulat ngapain kita berdoa? Karena dia sudah tahu semua yang kita butuhkan. Justru saya balik. Kalau Tuhan tidak berdaulat, ngapain kita berdoa? Karena dia nggak berdaulat, tetapi kalau dia berdaulat, maka kita perlu berdoa sama dia karena kita tahu, biarlah kedaulatannya yang baik itu dan untuk kemuliaannya itu terjadi dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, saya kasih contoh ya saudara ya. Saudara, saya baru di Gibeon Church ini 10 tahun, ini jalan 11 tahun saudara. Nah, pada waktu itu saya mungkin beberapa saudara belum terlalu tahu yang baru-baru sejarahnya. Jadi tahun 2011 ayah saya yaitu founder of this church itu ketemu sama saya karena saya lagi pelayanan di Indonesia untuk summer mission. Dan saya khotbah di pulau-pulau dan saya menyempatkan waktu untuk ke Surabaya. Dan ini tiap tahun papa saya selalu bilang, Mike bantulah papa di Surabaya. Terus dia ngomong sesuatu yang melelehkan hati saya tahun 2011. Dia bilang begini, Papa itu taunya kamu dulu waktu SMA berangkat Amerika tuh nakal. Wes pokoknya bikin papa mama itu, waduh kepikiran. Terus ini anak laki satu ini ya, nakalnya setengah mati, wedoan gitu ya saudara. Terus pokoknya gak mau sekolah segala macam. Di sana ditangkap Tuhan, kamu bertobat. Papa itu gak pernah pelayanan sama kamu. Papa dengerin kamu khotbah kemarin, pingin mengecap buah kelahiran baru. Waduh saya meleleh sudah, aduh Tuhan. Padahal saya tiap tahun diajain untuk pulang itu saya tidak pernah mau. Karena apa? Saya nggak nyaman. Karena apa? Orang tua masuk diturunkan anaknya. Itu bukan sistem yang saya suka. Presbyterian gitu kan. Saya maunya itu benar-benar harus ada kolektif gitu ya. Nah tapi waktu itu saya bilang gini aja Pak ya. Saya doakan. Saya pikir kalau istri saya ajakin diskusi. Dan istri saya ajak pulang. Karena tiap kali saya ajakin mau nggak pulang. Karena kerjaan kita juga di Amerika. Ya istri saya juga seorang CEO dari perusahaan, jadi pasti dia nggak mau. Dan berkali-kali saya tanyain nggak mau. Saya bilang ini cara untuk menolak halus gitu kan. Saya tanya sama istri saya, kita doakan ya. Oke, saya telepon istri saya. Gimana? Papa ngomong gini, mau nggak kita mendoakan? Tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba istri saya. Ya udah, aku juga merasa seperti itu. Ayo sama-sama kita doakan. Kaget saya. Sama-sama mendoakan. Pokoknya cut the story short, kita akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah persiapannya 2 tahun sudah. Kita harus cari pengganti untuk saya karena saya di sana juga ada pelayanan. Kita harus mengganti bisnis model kita untuk bisa dikendalikan dari jauh dan yang lain-lain. 2 tahun saudara untuk memastikan saya juga bangun rumah di sini. Wah terus jual segala sesuatu yang saya punya di sana. Sampai saudara saya masih ingat itu. Saya beli tiket Mei 8 tahun 2014. Mei 8 tahun 2014 saya akan pulang. Dan minggu sebelumnya, sebelum Mei 8 itu, minggu sebelumnya saya pelayanan di sebuah retreat di San Francisco. Di pegunungan gak ada signal. Jam 2:30 pagi tiba-tiba ada yang telepon. Saya kaget, ada apa? Saya telepon, waktu saya angkat telepon, adik saya lagi nangis-nangis. Papa sudah dipanggil Tuhan. 1 minggu sebelum saya pulang,
Di mana saya tidak ada rencana untuk jadi gembala sidang. Saya maunya bantu papa saya untuk manajemen gereja. Tiba-tiba dipanggil pulang. Saya merasa, aku di-prank Tuhan ini. Karena begini saudara, semua barang saya sudah laku. Sofa laku, panci laku, sungguh kulkas laku, semua udah tinggal diambil. Saya udah bakar kapal. Dan ini saya sampai mikir gini, kalau ini terjadi 6 bulan sebelumnya saya belum jual barang-barang ini, saya mungkin gak jadi. Tapi waktu itu saya gak ada pilihan lain. Saya pulang, saya berkabung, saya sedih sekali. Karena saya memutuskan pulang untuk spend time dengan ayah saya, dengan mama saya. Dan pada waktu itu setelah pemakaman sudah selesai, ditemukan sebuah wasiat. Papa saya nulis untuk minta GBI dibantu supaya saya bisa menjadi penggantinya dia. Waduh, saya enggak pernah mikir untuk jadi gembala sidang. Potonganku gak cocok jadi gembala sidang. Dan pada waktu itu mama saya tiba-tiba diketahui dia ada 5 arterinya, 5-5-nya itu 98% blok, 99% blok, 92% blok. 5 arteri tidak boleh khotbah. Dia harus istirahat dan harus menyiapkan diri untuk bypass surgery. Jadi pada waktu itu tiba-tiba saya harus jadi gembala sidang. Harus khotbah tiap minggu. Bingung orang-orang. Dari doktrin yang mana sampai doktrin yang mana, kebingungan orang-orang. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kesakitan. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 10 tahun kemudian pada waktu saya lihat ke belakang, rencana Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya. Tapi pada saat itu saya nggak ngerti. Pada saat itu saya kayak di-prank sama Tuhan. Pada saat itu saya merasa, Tuhan, what happened here? I am being thrown. Saya kayaknya dilemparkan ke kandang singa. Saya dilemparkan ke tempat yang saya tidak mau. Tetapi disinilah kita memang bebas berkehendak. Harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Namun kita juga bisa tenang. Karena Tuhan tetap memegang kendali. Amin saudara. Jadi kalau sekarang saya melihat, justru saya melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Yang ketiga. Yang terakhir, bagaimana kepastian ini dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Nah saudara, kalau saudara perhatikan bahasa Yesus tentang orang yang bertobat. Dia bilang begini, baca sama-sama Yohanes 6 ayat 44, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat berdatang kepadaku jikalau apa? Ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 15 ayat 16a, baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu gak cuma hanya tahu gambar besar aja. Tuhan gak cuma hanya gambar besar terus gambar kecilnya udahlah biarin korbanin ini. Gak gitu saudara. Artinya gini, Tuhan yang besar, yang dahsyat dan mulia, transcendent, katakan sama-sama transcendent, adalah Tuhan yang sangat personal. Pribadi, dia tahu nama saudara. Penuh kasih dan peduli, dia imanen. Jadi dia gak cuma hanya transcendent, tapi dia juga imanen. Katakan sama-sama imanen. Imanen. Itu peduli dan penuh kasih pada umatnya. Dan kalau saudara lihat, apa yang menjadi kualifikasi kepedulian Tuhan terhadap kita? Apa yang menjadi kriteria kepeduliannya kepada umatnya? Dalam sebuah ayat di Ulangan 7, saya masih ingat pada waktu saya mempelajari doktrin pilihan untuk pertama kali. Saya menangis waktu membaca ayat ini. Dikatakan begini, Ulangan 7 ayat 6-8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Apa kriterianya? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini sebenarnya yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi alasannya apa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara lihat gak logikanya? Tuhan berkata begini, aku mengasihi kamu bukan karena kamu hebat. Bahkan sebenarnya kamu adalah yang paling kecil. Aku mengasihi kamu bukan karena nilai manusia. Aku membawa keluar umat Israel dari Mesir. Kenapa? Karena aku memutuskan
untuk mengasihi kamu tanpa melihat kriteriamu dan kualifikasimu. Ini adalah argumen yang melingkar. Aku mengasihi kamu karena aku memutuskan untuk mengasihi kamu. Apa artinya bagi kita? Tuhan mengasihi kita bukan karena saudara lebih rohani dari orang lain. Tuhan mengasihi saudara bukan karena saudara lebih bermoral. Tuhan mengasihi saudara bukan karena kita lebih paham doktrin yang benar. Tuhan mengasihi kita hanya karena Dia memutuskan untuk mengasihi kita. Kita dapat mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terus mengejar kita dan mengejar kita sampai akhirnya Dia membuat hati kita terbuka. Yang setuju katakan amin. Tidak bisa saudara dapat datang kepada Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini bisa ngerti anugerah Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan itu sendiri. Jadi gak mungkin saudara bisa datang kepada Tuhan kayak saudara milih beli sesuatu. Do your research. No, you cannot. Kalau saudara ingin ketemu sama Tuhan, itu karena Tuhan sudah menarik hati saudara. Nah, saya mau kasih sedikit untuk para single ini ya. Misalnya, ini kaum senja ya. Misalnya sama pacar gitu ya saudara ya. Saya tahu di sini masih banyak yang muda. Kalau tadi yang pagi agak krik-krik karena semuanya sepuh-sepuh saudara ya. Tapi kalau di sini kayaknya muda-muda semua. Kalau kamu ditanyain sama pacarmu atau tunanganmu atau istrimu yang baru gitu ya saudara. Bukan istri yang maksudnya baru nikah gitu ya. Bukan istri yang baru nikah. Saya udah 20 something tahun aja istri saya masih sama, kamu sayang gak sih sama aku? Ya mau gimana lagi udah 3 anak. Masih tanya sayang gak sama aku gitu ya. Tapi kalau ditanyain gitu, apakah kamu mencintai aku? Ya of course jawabannya iya. Terus biasanya ditanya gini, kenapa sih kamu kok cinta sama aku? Wah, saya kasih tahu, jangan pernah jawab gini. Soalnya kamu lebih cantik dari semua wanita yang lain. Soalnya kamu lebih cute, lebih pinter dari semua wanita yang lain. Jangan pernah jawab kayak gitu. Loh kenapa kok bisa gitu? Soalnya gini, kalau kita katakan aku cinta kamu karena faktor A, faktor B, cantik lah, cute lah, pinter lah, pengertian lah, lucu lah, ganteng lah. Maka perhatikan. Seluruh identitas orang tersebut bergeser ke faktor-faktor itu. Paham? Artinya gini, cantikmu, gantengmu, pintermu, cerdasmu menjadi dasar nilai seseorang dicintai. Lah, gimana kalau sudah tidak cantik? Gimana kalau sudah tidak cerdas? Kurang cerdas? Gimana kalau tidak pengertian lagi? Mau tahu jawabannya Alkitabiah? Kalau tanya, kenapa kamu kok mencintai aku? Jawabannya seperti tadi Tuhan. Aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Wah. Aku mencintaimu karena apa? Aku memutuskan untuk mencintai kamu. Amin saudara? Artinya gini, gak peduli kamu satu hari nanti sudah tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Satu hari kalau sudah demensia, pikun. Satu hari kamu tidak ngerti aku. Satu hari jok-jokmu sudah tidak lucu lagi. Tidak peduli. Aku tetap akan cinta padamu. Perhatikan, alasan Tuhan memilih untuk menyelamatkan dan menebus kita. Bukan karena kita lovely. Bukan karena kualifikasi kita. Bukan karena performa kita. Namun hanya karena keputusan, kedaulatan, kasih karunia-Nya saja. Dan ini seharusnya mengubah identitas kita. Kenapa kok ini mengubah identitas kita? Karena begini, akhirnya kita tidak harus jadi baik dulu untuk diterima Tuhan. Kita tidak harus taat dulu untuk diterima Tuhan. Kita tidak harus berkenan dulu untuk memikat Tuhan. Kita tidak harus punya faktor-faktor yang menjadi kriteria manusia untuk dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita karena Dia memutuskan dalam kedaulatannya untuk mengasihi kita apa adanya. Masukkan itu dalam hatimu. Bagaimana kebenaran ini, kepastian ini dapat jadi real dalam hidup kita? Jawabannya ada di sini. Ayat 39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Semua itu tadi. Yang ada di
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang tidak bisa memisahkan saudara itu bukan kasih yang abstrak saja, saudara. Kita nggak bisa bilang gini, oh tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oh itu masih terlalu abstrak. Itu belum benar-benar nyata. Kenapa? Karena Tuhan itu jadi manusia dalam pribadi Yesus. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mempersonalisasikan kasih Tuhan itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Gimana caranya? Pandang kepada karya salibnya. Karena di salib semua kekuatan terbesar di alam semesta diarahkan kepada Yesus di salib. Semua kekuatan terbesar di alam semesta diarahkan kepada Yesus untuk memisahkan Yesus dari kita. Untuk menggagalkan rencana penebusan Bapa atas kita. Yesus harus mengalami penyiksaan, penderitaan, penolakan, kematian. Dan kalau mau, Yesus sebenarnya bisa stop. Yesus bisa turun dari salib. Tidak jadi wis. Namun Yesus memilih untuk menjalaninya dengan tabah dan tekun. Cambukan demi cambukan, pukulan demi pukulan, ludahan demi ludahan, paku demi paku, tombak menghantam Yesus Kristus. Bom demi bom yang mencoba memisahkan Yesus dari kita umatnya ditimpakan kepada Yesus untuk berusaha membuat Yesus melepaskan kita. Bahkan waktu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami neraka. Dan bahkan neraka pun tidak mampu memisahkan Yesus dari saudara dan saya. Dia tetap bertahan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasihnya dari hidup saudara dan saya. Dia memegang saudara erat-erat. Dialah juru selamat itu. Dia mati untuk saudara dan saya. Pandang kepada dia. Kalau saudara sekarang sedang mengalami pergumulan yang berat, lihat ke salib. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, malah memberikannya untuk kita semua. Bagaimanakah mungkin dia membiarkan saudara hancur berantakan? Timothy Keller pernah berkata begini, Yesus Kristus tergantung di kayu salib, dipaku berdarah sekarat melihat ke bawah kepada orang-orang yang mengkhianatinya, meninggalkannya, menyangkalnya, dan dalam tindakan cinta terbesar di dalam sejarah alam semesta, dia tetap bertahan. Kasih Tuhan bagi kita tak bersyarat, karena melalui salib Yesus telah menanggung semua syarat yang menggugat kita sampai tuntas. Ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidup Anda, berhenti bilang Tuhan tidak mengasihi aku. No. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kamu di salib, Dia tidak akan meninggalkan kamu sekarang. Kalau Tuhan tidak menyayangkan dirinya sendiri, Sang Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia tidak menyayangkan itu untuk saudara dan saya. Bahkan dia memberikan hadiah yang terbesar. Apakah saudara pikir dia akan membiarkan hidupmu hancur berantakan? Pandang kepada salib. Di situ neraka ditimpakan kepada Yesus. Dan itu tidak memisahkan kasih Kristus kepada saudara dan saya. Dia pasti tidak akan melepaskan kita dari genggaman tangannya. Hiduplah berdasarkan kasih dan kepastian itu. Tuhan yang memegang kendali dan berdaulat mengasihi kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara berkati hari ini. Amin. Sebelum kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang baru kita pelajari tadi, Christ Our Wisdom, saya akan membacakan implikasi Injil ya. Orang berinjil menyadari dirinya diselamatkan hanya karena kedaulatan kasih karunia-Nya, bukan karena performanya atau kelayakannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil sadar bahwa Tuhan memegang kendali, namun tidak pasif dan tetap bekerja melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan. Yang ketiga, orang berinjil menghadapi ketidakpastian dan pergumulan masa depan dengan tenang. Karena mereka yakin Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.